Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lia Nur Aini dengan NIM A1C420089 dari kelas reguler C. Langsung saja, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur adalah alat perkembangbiakan pada hewan vertebrata. Telur adalah suatu tempat penimbun zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, ataupun mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio sampai nantinya menetas. Selain itu, telur dengan kerabangnya berfungsi sebagai pelindung embrio. Witia 2011. Ada bagian-bagian dari telur. Yang pertama ada cangkang telur. Di sini berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar. Kemudian ada membran cangkang, itu berupa selaput tipis untuk melindungi isi telur. Kemudian ada rongga udara sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada keping germinal berupa yaitu sebagai calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk sebagai cadangan makanan. Kemudian ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai guncangan luar. Kemudian ada kalaza yang berfungsi sebagai menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Ada tipe-tipe telur berdasarkan jumlah dan letak yolk. Di sini ada 4. Yang pertama ada tipe telur isolasital. Di sini penyebaran yolknya merata di seluruh ovum dan nukleus berada di tengah. Biasanya terdapat pada Amphioxus, Mollusca, Annelida ataupun Echinodermata. Kemudian tipe telur yang kedua ada telolesital, di mana telolesital ini letak yolk dan inti selnya berlawanan, di mana letak yolk di kutub vegetal dan inti sel di kutub animal dengan jumlah yolknya sedikit. Tipe telur ini biasanya ditemui pada hewan golongan jenis amfibi, lamprey atau langfish. Kemudian tipe telur megalesital. Megalesital ini yolknya atau kuning telurnya tersebar hampir di semua bagian telur sehingga inti sel terdesak di bagian ujung di kutub animal. Tipe telur megalesital ini biasanya ditemui pada hewan golongan reptil seperti ular, buaya, dan golongan aves seperti ayam. Kemudian tipe telur yang keempat ada centrolesital, di mana kuning telur dan inti sel berada di tengah-tengah. Tipe telur ini biasanya ditemui pada insekta berupa serangga. Ya, di sini ada alat dan bahan untuk melakukan praktikum tipe-tipe telur. Di sini ada pisau, kemudian ada cawan atau wadah, kemudian ada telur mentah, yaitu telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Kemudian ini ada telur yang sudah direbus, sama ada telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Langsung saja kita melakukan praktikumnya. Pertama, kita siapkan wadah atau cawan untuk telurnya nanti. Kemudian kita ambil telur ayam terlebih dahulu, lalu kita pecah untuk mengamati bagian-bagian telurnya. Ya, bagian-bagian telur yang sudah dipecah tadi, ini adalah telur ayam. Yang pertama, ini ada cangkang telur berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar. Kemudian di sini ada membran cangkang berupa selaput tipis untuk melindungi isi telur. Kemudian ini ada kalaza. Kalaza ini berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Kemudian ada albumin. Albumin itu putih telur, berfungsi untuk pelindung embrio dari berbagai goncangan. Kemudian ada yolk atau kuning telur. Yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada ini membran kuning telur, mungkin tidak kelihatan pas sekali di bagian samping kuning telur. Ini adalah telur bebek yang sudah tadi dipecah. Dapat kita lihat, ini adalah cangkang telur. Cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung telur dari lingkungan luar. Kemudian ini ada selaput tipis. Selaput tipis ini berfungsi sebagai melindungi isi telur. Kemudian dapat kita lihat, ini ada rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian beralih, dapat kita lihat, ini adalah kalaza. Kalaza ini berfungsi sebagai penahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Kemudian ini ada albumin atau putih telur. Albumin ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai goncangan. Kemudian ini ada yolk. Yolk atau kuning telur ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Adalah bagian-bagian dari telur puyuh. Yang pertama dapat kita lihat, ini adalah cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar. Kemudian ini ada
membran selaput tipis yang melindungi isi telur. Kemudian dapat kita lihat itu adalah rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian geser ke sini. Dapat kita lihat ini adalah kuning telur atau yolk. Yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ini ada albumin atau putih telur. Albumin ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai goncangan. Kemudian ini sama, ini adalah mungkin kalaza ini tidak terlalu nampak terlihat, tapi kalaza ini berfungsi sebagai menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Ini adalah telur ayam yang sudah direbus, dan ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama ada cangkang telur, berfungsi melindungi telur dari lingkungan luar. Kemudian ini ada selaput tipis. Selaput tipis itu berfungsi sebagai melindungi isi telur. Kemudian ini ada putih telur. Putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai goncangan. Lanjut, ini ada kuning telur. Kuning telur ini berfungsi, kuning telur atau yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ini adalah telur bebek. Mungkin ini telurnya masih setengah matang. Lanjut saja, bagian-bagian telur yang sudah direbus sama seperti tadi. Ini ada cangkang telur berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar. Kemudian ada selaput tipis nih, selaput tipis ini berfungsi sebagai melindungi dari isi telur. Kemudian lanjut, ini ada putih telur atau albumin. Albumin ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai goncangan. Lanjut, ini ada kuning telur atau yolk sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ini adalah telur puyuh yang sudah direbus dan sudah dibelah. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, dari luar terlebih dahulu. Dari luar dapat kita lihat adanya cangkang. Cangkang telur ini berfungsi sebagai melindungi telur dari lingkungan luar seperti cuaca yang ekstrim. Kemudian dapat kita lihat ini ada selaput tipis. Selaput tipis itu berfungsi sebagai melindungi isi telur. Kemudian ini ada albumin. Albumin atau putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai goncangan luar. Kemudian semakin ke dalam, ini ada kuning telur atau yolk. Yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Adalah bagian-bagian telur secara utuh. Langsung saja kita mulai dari bagian telur terlebih dahulu. Pada bagian lapisan telur dapat kita temukan adanya cangkang. Cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar ataupun sebagai cadangan pembentukan tulang bagi calon embrio. Kemudian ada membran cangkang. Membran cangkang ini berfungsi untuk membran cangkang ini biasanya kita temukan ketika kita membuka telur adanya selaput tipis. Nah, selaput tipis itu berfungsi untuk melindungi isi telur. Kemudian ada albumin. Albumin atau putih telur ini berfungsi untuk pelindung embrio dari goncangan dan cadangan air bagi embrio. Kemudian selanjutnya ada membran telur atau vitelin. Vitelin ini berfungsi untuk membungkus yolk dan mencegah terjadinya bintik pada kuning telur. Kemudian ada kalaza. Kalaza atau tali kuning telur ini berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Kemudian ada ruang udara. Ruang udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada keping germinal. Keping germinal ini adalah calon individu baru. Kemudian yang terakhir ada yolk. Yolk atau kuning telur ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum yang telah saya lakukan, telur adalah tempat penimbunan zat seperti protein, mineral, karbohidrat, ataupun vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio sampai nantinya menetas. Kemudian bagian-bagian telur, yang pertama ada cangkang, membran cangkang, albumin, vitelin atau membran telur, kemudian ada kalaza, keping germinal, ruang udara, dan yolk atau kuning telur. Kemudian tipe-tipe telur berdasarkan jumlah dan yolk ada 4, ada isolesital, telolesital, megalesital, dan sentralesital. Nah, untuk telur yang sudah saya gunakan tadi untuk praktikum itu adalah tipe telur megalesital, di mana mengandung banyak yolk dan hampir tersebar di seluruh bagian telur, sehingga inti sel terdesak di bagian kutub animal. Biasanya telur ini dapat kita jumpai pada hewan kelas
kelas reptil ataupun kelas aves. Demikianlah praktikum yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.